Tidak ada, berarti saya lanjut yaitu ke topik berikutnya, yaitu handling payment. Nah, handling payment ini maksudnya adalah kita membicarakan modul banking. Ya, banking proses. Nah, kontennya apa saja? Yang pertama adalah bagaimana kita menghandling payment, yaitu incoming dan outgoing payment. Nah, sebetulnya proses ini kan bersinggungan dengan proses logistik ya. Incoming payment kita sudah coba pada saat kita bikin sales proses, yaitu order to cash, di mana kita jualan sampai kita dapat duit. Ya kan, di situ pun sudah Anda mencoba membuat incoming payment. Kalau outgoing pada saat proses procurement, pembelian, yaitu procure to pay. Ya, jadi Anda beli sampai Anda bayar. Nah, itu sebetulnya sudah disinggung sedikit di situ. Ya. Lalu payment means. Payment means pun Anda sudah tahu ya, sudah mencoba juga ada 4 payment means yang di-provide oleh SAP Business One. Nah, mungkin yang belum pernah dicoba adalah deposit, ya, deposit, lalu the payment process in SAP Business One, working method, sama payment wizard. Ya. Oke, kita coba kupas satu-satu. Jadi, objektif dari unit ini adalah Anda bisa melist the step of payment process and perform them in SAP Business One. Ya. Jadi, payment itu bukan hanya duit masuk tapi juga duit keluar. Ya. Explain the consequences of each step on the invoice GL account. Ya. Adjust the appropriate payment scenario to the customer need and localization. Ya, tentunya ini berhubungan dengan payment means. Handling incoming payment. Nah, ini saya banyak kasih tambahan catatan ya, karena kalau di slide Anda tuh kosong banget ya. Kadang kita juga bingung tuh kalau kita lagi blank, kita lupa nih mau ngomong apa gitu ya. Nah, ini sebetulnya penjelasannya ya. Oke, jadi handling incoming payment ya, mungkin kita refresh lagi bagaimana kita bikin incoming payment, lalu kok kenapa ada deposit dan ada bank account ya. Oke, saya bacakan saja. First, let us look at the typical manual payment process ya, di mana customer pay their debt, that is open AR invoice according to agreed payment term, apakah cash basic, installment atau net 30. Jadi yang namanya proses pembayaran manual ya, pada saat kita tagih customer, kan customer punya hutang ke kita. Ya, biasanya kalau kita disebutnya piutang gitu ya. Nah, artinya kan AR invoice-nya masih open. Ya, kalau dia masih punya piutang, berarti AR invoice-nya masih open, ya kan? Dan mereka sepakat membayar sesuai dengan TOP-nya sudah kita set, yaitu term of payment. Kalau di SAP namanya payment term. Apakah dia cash basic, installment, atau ada dikasih tempo 30 hari, net 30. In our business example, Maria the accountant at OEC Computer deals with incoming payment every afternoon. Nah, biasanya orang accounting ya, kalau di Indonesia biasanya kalau yang ngurusin duit ini orang finance ya, dipisah tuh, finance sama accounting tuh agak sedikit beda ya. Tapi di sini accountingnya dipegang sama Maria semua, is okay. Jadi biasanya mereka tuh tiap sore itu mereka melihat rekening mereka. Kalau sekarang gampang ya, tinggal login ke internet banking yang untuk bisnis, mereka bisa lihat tuh tiap sore mereka liatin ada duit masuk apa enggak ya. She view the company bank account online to see the amount of bank transfer incoming payment received from the customer. Jadi dia tinggal liatin aja ada duit masuk nggak. Kalau ada duit masuk dari siapa. Nah, kalau sudah dia melihat seperti itu, dia bikin apa? Dia bikin incoming payment. Ya kan kelihatan kan duitnya masuk dari siapa. Kita tinggal cocokin, oh si dari PT ABC, berarti kita bikin incoming payment, kita pilih customernya PT ABC, maka keluarlah invoice-nya. Kita tinggal cocokin angkanya kan. Nah, itu yang dimaksud dengan manual process, ya kan? Memang kebanyakan ya seperti itu, gitu ya. In SAP Business One, she check the credit card account. Nah, ada kalanya kan orang bayar nggak pakai bank transfer, ya. Ada kalanya ada orang pakai kartu kredit. Nah, ini contohnya kalau seandainya ini trading ya, perusahaan dagang yang mana orang bayar pakai kartu kredit. Tapi kalau B2B biasanya kan bank transfer atau malah cash. Cash juga jarang, banyak kan sih transfer ya. Di sini kebetulan SAP kan mensupport payment means yang menggunakan credit card. Jadi makanya dicontohkan juga pakai credit card. Ini kalau B2C ya, trading. She check the credit card account to see amount of credit card incoming payment issued in the store point of sales and in the customer service center during the day. Jadi dia juga melototin tuh akun credit card dia ya.
apakah sudah dibayar belum sama si Visa, sama si Master dan sebagainya. Ya, karena kan biasanya mereka ada schedule tuh, nggak tiap hari masuk mereka biasanya seminggu sekali. Ya. Then Maria enter credit card deposit in SAP Business One to record the payment Visa and credit card master transfer to the company bank account. Nah, kalau ternyata duit yang ditransfer dari customer menggunakan payment means yang berbeda dari bank transfer, itu kan duitnya berarti nggak langsung masuk ke bank kan? Itu masuk ke akun sementara, ya, yang namanya mungkin credit card deposit account, ya. Nah, itu kan harus dilakukan yang namanya suatu langkah lagi, suatu step lagi yang namanya mendepositkan. Ya. Nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah jauh-jauh masalah pakai kartu kredit. Kalau Anda bisnisnya adalah dagang dan Anda punya point of sales, di sini ada katakan ada point of sales ya, ada pos ya. Misalnya deh nggak usah jauh-jauh, misalnya Anda punya counter bakmi ya, bakmi di mall, ya kan? Customer kan ada yang bayar pakai credit card, ada yang pakai sekarang dompet digital ya, uang digital ya, nggak boleh sebut merek ya sini ya. Itu kan Anda kan nggak terima duitnya secara langsung kan, nanti ditransfer ya. Kalau di uang bank digital ditransfer ya. Nah, Anda menyiapkan satu account khusus yang hasil dari transferan dari si uang digital tadi ya. Begitu juga dengan credit card, begitu juga even dengan cash. Orang bayar cash boleh nggak? Boleh dong, ya kan? Orang belanja di mall mau pakai cash ya silakan. Meskipun sekarang udah hampir jarang orang bayar cash ya. Nah, pada saat even dia terima duit cash pun bukan berarti itu langsung duitnya itu masuk ke rekening perusahaan loh. Itu belum. Masuknya adalah ke cash on hand, ya kan? Nah, untuk menyetorkan duit dan cash tadi ke rekening perusahaan itu pakai dokumen yang namanya deposit. Ya, sama juga kalau duit yang masuk ke credit card account atau masuk yang ke account uang digital. Itu kan Anda harus melakukan deposit, memindahkan dari rekening tersebut ke rekening perusahaan. Perusahaan kan punya rekening sendiri, ya, bank tersendiri. Nah, kegiatan itu disebut namanya deposit. Ya. Not that this business example we focus on the manual payment process. Ya, kebanyakan memang masih begitu. Ya. Remember that you have the payment wizard and the bank statement processing option that enable you to create incoming and outgoing payment automatically and semi-automatically depending on your localization. Nah, makanya tadi saya bilang memang sekarang biasanya kita di perusahaan di Indonesia seperti itu. Tapi sebetulnya SAP punya loh satu fitur yang namanya payment wizard dan bank statement processing, ya, yang mana kita bisa mengotomatisasi membuat incoming dan outgoing payment. Tapi kembali lagi, fiturnya sih ada, banknya siap apa enggak, banknya mau enggak menyediakan fungsi itu kepada kita, banknya punya enggak fitur itu, karena enggak semua bank punya fitur ini, ya, yang langsung connect, ya, yang connect langsung dengan data kita, ya. Sampai pun yang ada, saya pernah punya customer yang bilang saya bisa download Pak, saya bisa download bank statement, ya, dari sebuah internet banking. Ya, saya nggak perlu sebut banknya ya, karena nyebut merek nanti. Yang mana dia bisa mengupload dan bisa mendownload. Nah, perhatikan itu pun masih belum full automatic, ya kan? Tetap masih ada suatu proses mengekspor data dari SAP, mengupload ke internet banking. Itu kalau untuk outgoing payment. Kalau incoming payment, dia mendownload bank statement, dia import ke dalam SAP. Ya. Nah, masing-masing bank formatnya beda-beda. Nah, apakah SAP bisa cover itu semua? Nah, makanya waktu itu untuk kasus yang itu saya buatkan add-on khusus, ya. Masing-masing bank formatnya beda-beda, mau nggak mau ya sudahlah kita buatkan add-on, ya, untuk bisa membaca format bank tersebut, lalu kita import ke SAP dalam bentuk incoming payment maupun outgoing payment, ya. Jadi meskipun fiturnya ada, ya kenyataannya tidak seindah yang kita bayangkan, ya, karena nggak semua bank kan memiliki fitur tersebut, ya. Oke, kita masuk ke agenda yang pertama, yaitu incoming payment. Jadi kalau kita flashback lagi membicarakan payment means, kita kan tahu di SAP itu ada 4 ya, bisa pakai cek atau giro, credit card, cash, satu lagi sebetulnya bank transfer. Nah,
Di SAP nih untuk incoming payment itu dikelompokkan yang 3 pertama, yaitu cash, cek, sama credit card. Itu adalah dimasukkan kelompok dalam two-step process of payment. Loh, kenapa two-step, Pak? Ya, tadi seperti saya cerita. Ya, contoh cash. Kita jualan, customer bayar cash. Apakah kita itu langsung masuk ke rekening bank kita? Enggak kan? Malah duitnya ada di tangan, di outlet kita. Ya. Jadi jangan kaget kalau Anda pagi-pagi ke bank, terutama bank yang dekat dengan mall, itu banyak orang ngantri, ya. Karyawan-karyawan dari Jeko, dari Yoshinoya, dari segala macam, ya. Itu mau ngapain? Nyetor duit, ya, masukkan ke rekening perusahaan. Nah, kegiatan itu dinamakan deposit. Ya, jadi pada saat bikin incoming payment sebetulnya kita simpan dulu ke clearing account. Ya, yaitu ke akun temporary, akun penampung dulu namanya, makanya disebutnya clearing account. Nah, nanti kalau sudah terjadi proses deposit, baru dia memindahkan dari clearing account ke bank account perusahaan. Nah, nanti biasanya si mbak-mbaknya atau si mas-masnya tuh fotoin tuh, Pak, Bu, ini saya udah setor tunai tadi ke rekening perusahaan, ini yang saya setor angkanya sekian. Nah, baru kita bikin deposit di dalam SAP-nya, yaitu memindahkan dari clearing account ke bank account. Lalu begitu juga dengan cek. Ya, kalau Anda dibayar pakai cek oleh customer Anda, pakai giro, jangan happy dulu, ya. Karena bisa jadi tuh cek mundur, ya. Ada begitu kita mau cari duitnya nggak ada, ya ternyata cek kosong, gitu kan. Nah, pada saat Anda terima duit dalam pembayaran dalam bentuk cek, itu pun sama, incoming payment, pilih cek, itu sebetulnya nggak langsung masuk ke rekening bank kita. Itu ditampung dulu ke rekening atau ke account yang namanya clearing account. Kalau sudah cair, sudah jatuh tempo, baru kita deposit pindahin ke bank account perusahaan kita. Ya, sama juga dengan credit card, ya credit card Visa, Master, itu bahkan mereka punya schedule sendiri ya untuk nanti mentransfer ke rekening kita. Nah, rekening kita itu kita tampung dulu ke clearing account. Baru kalau sudah cair, baru kita nanti depositkan ke bank account kita. Makanya ketiga payment means ini di dalam incoming payment disebutnya two-step process, yaitu 2 langkah. Jadi perlu ada incoming payment sama deposit. Oke. Jadi ditampung dulu tuh clearing account untuk cek, credit card atau cash. Baru nanti kita pindahin dari clearing account ini, pindahin ke bank account kita. Oke. Nah, transaksi ini disebut namanya deposit. Oke. Ini lanjut aja. Nah, beda kalau payment means yang satu ini, yaitu bank transfer. Kalau dia disebutnya satu step. Kenapa? Karena pada saat kita bikin incoming payment, dia transfer langsung ke rekening perusahaan, selesai sudah. Karena duitnya sudah langsung diakuin sebagai revenue yang masuk ke rekening bank perusahaan. Ya, itu kalau pakai bank transfer. Tapi sekarang sih rata-rata bank transfer ya. Udah jarang orang bayar pakai cash apalagi ya. Kalau cek mungkin masih ada lah ya. Jadi udah langsung masuk ya kalau ini ya. Oke, struktur payment dokumen masih ingat ya, incoming outgoing payment strukturnya seperti ini. Sebetulnya layarnya sama incoming maupun outgoing. Jadi ada headernya, ada bodinya yang isinya adalah open invoice, credit memo, dan journal entry. Lalu di bawahnya ada footer, yang mana itu adalah total dan remark. Ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau kita di incoming atau outgoing payment, ini headernya, nanti kita bisa lihat nih. Nah, kita bisa memadankan antara duit masuk sama duit keluar. Ya, untuk kita reconcile. Kalau IN kan berarti apa? Invoice. Kalau CN credit note, berarti kan dia angkanya pun minus, atau ada adjustment atau ada kredit memo, tapi yang kita bikinnya nggak pakai CN tapi pakai JE, itu juga bisa. Nah, tinggal kita kawinin. Artinya maka nanti balance kita adalah 180 ditambah 98 dikurangin 20 dikurangin 98 ya. Ini kalau kita totalin menjadi berapa nih? 98 160 ya.
Loh, tapi kenapa total amount duitnya ada 185, Pak? Ternyata ada payment on account sebesar $25. Nah, jadi totalnya adalah $25. Ya. Nah, apa itu nanti payment on account? Nanti saya jelaskan di topik rekonsiliasi. Ya. Ini kita anggap aja yang nggak ada payment on account, tapi semua payment berdasarkan invoice atau credit note atau journal entry. Oke. Nah, bintang ini tandanya adalah overdue, ya. Overdue-nya udah berapa lama? Nah, kalau cash discount, kalau yang term of payment-nya yang kita pakai yang kemarin tuh, masih ingat yang 2P, 10, N30. Ya, dia eligible mendapatkan 2% diskon. Kalau dia bayar lebih cepat, within 10 days, dia dapat cash discount 2%. Ya, cash diskon 2% pun berarti kan ini kita dipotong ya 2% ya. Tagihannya 100 loh, karena potong 2% jadi 98. Nah, $2 itu buang kemana? Nah, kalau Anda perhatikan di GL account determination ada loh yang namanya cash discount, buang ke sana. Ya. Ini adalah dokumen type. Ini memang singkatan ya, singkatan dari SAP. Tapi lama-lama nanti Anda biasa ya. Contohnya kayak IN ini invoice, R invoice, CN itu credit note, J itu journal entry. Ya. Dan ini nggak bisa dirubah, jadi kita harus sedikit mengapalin. Ya, lama-lama terbiasa lah. Ya. Oke. Bagaimana sih specify the payment means? Sebetulnya ini adalah langkah-langkah kalau Anda membuat incoming payment. Jadi pertama tentukan determine the payment amount. Ya. Nah, sebetulnya kita bisa loh kombinasikan lebih dari satu payment means. Tapi kan kemarin selalu kita cobanya satu payment means ya. Misalnya kalau bank transfer semua. Sebenarnya kita bisa combine. Kita mau bayar ke vendor kita misalnya $1.000 pakai bank transfer, $500 pakai cash. Bisa sebetulnya, kita bisa combine. Ya. Jadi payment means ini kita bisa combine. Mau 4-4-nya dipakai silakan. Mau 2 dipakai silakan. Ya umumnya 1 lah. Ya. Oke, nah kalau ternyata kita dealing dengan payment means yang 2 langkah, ya seperti apa? Seperti cash, credit card, dan cek, ya, maka kita harus menjalankan suatu dokumen lagi yang namanya dokumen deposit, yaitu untuk memindahkan dari clearing account kita ke bank account kita. Makanya kita pakai namanya deposit. Ya. Nah, ini juga sama ya, cek ini cek cash on hand, mau pakai credit card juga sama aja sebetulnya ya. Intinya kita tetap harus memindahkan dari clearing account tersebut ke bank account kita. Oke, nanti saya demokan juga sekalian untuk incoming payment yang aneh-aneh dan mungkin deposit ya, nanti saya demokan. Payment and deposit cancellation. Nah, berarti kan kita tambah satu dokumen lagi nih, namanya deposit. Kan kemarin kan cuma sampai incoming payment ya, air invoice, incoming payment selesai kan. Ternyata ada satu langkah lagi deposit ya. Sebenarnya deposit memang tidak mempengaruhi rangkaian dari si proses sales ya. Jadi transaksi sales prosesnya nggak efek dengan deposit ini, karena deposit ini lebih independen ya. Nah, layaknya dokumen marketing dokumen ya, incoming payment dan deposit pun bisa di cancel ya, in case katakan Anda salah ya, Anda bisa cancel dan ya SAP pun langsung membuat jurnal balik ya, jadi nggak usah khawatir, ini bisa kita cancel. Oke, ini catatan saya aja. Oke, itu untuk incoming payment. Ya, ada pertanyaan untuk incoming payment sebelum saya lanjutkan ke outgoing payment. Payment berbeda dengan incoming payment, di mana di sini tidak ada yang namanya two-step process dan one-step process. Semua payment means yang kita kenal atau yang kita pakai di outgoing payment semuanya one step. Ya, kenapa? Karena pada saat duit kita keluar, ya, terlepas apapun metode yang kita pakai, SAP menganggap bahwa uang kita sudah keluar. Ya. Mau itu bank account, cash account,
ya, itu kita anggap sudah keluar, ya. Jadi unlike incoming payment, typically the process of manual outgoing payment does not involve clearing or temporary account for credit card, check, and bank transfer. Instead, the credit posting is done directly on the bank account. Jadi memang ini langsung dipotong ya ke rekening kita, apapun payment means yang kita pilih. Ya, maka dianggap ini semua satu langkah. Sampai pun dikatakan if you wish ya to use clearing or temporary account, an interim account can be manually insert into the GL account filled in the payment means window. Then when the payment is reduced from the bank, a manual entry should be created to debit the interim account and credit bank account. Seandainya pun nih ya, maksudnya dikatakan Anda mau ikutin gayanya incoming payment ya, kalau Anda bayar pakai credit card ya, contoh credit card lah atau dan cek nih. Kalau cash sama bank kan duit kita langsung hilang ya. Cek sama credit card nih mungkin yang cocok contohnya di sini. Kalau Anda bayar pakai credit card, itu kan nggak langsung Anda bayar kan, tunggu jatuh tempo dari si credit card itu sendiri. Nah, kalau Anda menganggap kalau si bank belum lagi ke saya dan saya belum bayarkan credit card saya, uang saya belum berkurang dong. Betul kan? Nah, Anda mau bikin clearing account atau temporary account silakan. Jadi nanti di dalam settingan kita kalau Anda bayar pakai credit card, nanti buangnya ke akun temporary tadi. Nah, pada saat Anda ditagih dan Anda bayar pakai duit perusahaan ke kartu kredit tersebut, baru Anda tapi bikinnya jumlahnya manual ya. A manual entry should be created to debit the interim account and credit the bank account. Anda bikinnya pakai apa? Pakai JE aja bisa, pakai OP juga bisa. Ya. Tapi transaksi tersebut Anda harus bikin secara manual. Ya, tapi by default dia satu langkah. Ya, mau dibikin dua langkah, monggo bikin interim account. Tapi nanti ada jurnal atau transaksi yang Anda harus buat secara manual untuk mereduce bank account Anda dan mengurangi si interim account. Oke. Jadi ini dibuka selebar-lebarnya oleh SAP kalau seandainya Anda mau menggunakan dua level. Oke. Jadi kalau outgoing payment simple aja. Ya, langsung selesai di sini. Semua satu payment, satu step. Kalau Anda mau bikin temporary account, silakan. Tadi nanti defaultnya, DGL-nya kita buangnya ke sana kalau dia bayar pakai credit card atau cek. Ya, berarti ini untuk purchasing. Nah, DGL account determination yang mana? Yang di tab purchasing. Kita setnya di situ. Oke. Oke, berikutnya yang tadi dikatakan ini adalah fitur yang yang otomatis ya. Jadi di SAP Business One itu ada yang namanya Payment Wizard ya. Di sini kita baca aja ya, apa sih Payment Wizard itu? Ini wizard-wizardan lagi ya, SAP seneng banget sama wizard nih ya. Kalau dari gambarnya sih, kalau kita coba lihat gambar dulu ya, tanpa membaca keterangannya. Jadi kita bisa bikin incoming payment ya secara massal masuk ke bank account kita, begitu juga dengan outgoing payment secara massal ke customer kita melalui bank kita ya. Nanti mereduce dan menambah bank account kita. Nah, ini yang tadi saya maksud ya. Ada loh bank yang menyiapkan atau memberikan fitur ini kepada nasabahnya. Tapi biasanya untuk yang bisnis, yang perusahaan ya, bukan perorangan ya. Tapi bank pun tidak mau kontak langsung dengan sistem mereka, karena kan sistem mereka harus dilindungi ya. Nggak boleh kita langsung connect ke sistem banking, wah bahaya itu ya. Nah, biasanya mereka kasih pakai metode import export. Nah, kenapa saya berani bilang begitu? Karena saya udah pernah pengalaman bikin yang seperti ini, ya. Di salah satu customer saya, tapi banknya beda-beda. Kebetulan ada 3 bank yang bisa nih, tapi mereka pakai metode export import. Jadi nggak boleh connect langsung ke sistem internet banking mereka, bahaya itu, ya. Nah, karena formatnya tidak sesuai dengan format yang ada di SAP dan banknya beda-beda, masing-masing formatnya beda, saya nggak bisa pakai fitur ini, Payment Wizard. Akhirnya saya bikin sendiri ya, Payment Wizard buatan saya ya, untuk bisa mengimport dan mengekspor file untuk bisa diimport dan ekspor ke internet banking mereka ya. Oke, sekarang kita coba bahas yang Payment Wizard-nya punya SAP. Oke, dikatakan
The payment wizard enable you to create outgoing and incoming payment in batches for bank transfer. Nah, kan secara massal ya, secara batch ya. Bank transfer, check and bill of exchange. Ini kalau lokalisasi di luar yang bisa support bill of exchange ya. The payment are created according to the selection criteria and payment method. Ya, jadi ada lagi tuh nanti pilihannya banyak banget ya. Ada namanya selection criteria, ada payment method dan sebagainya. Pusing lah pokoknya ya wizardnya ini. Ya. Artinya apa? Dia bisa bikin loh mengimport transaksi incoming payment dan outgoing payment ya, dari tentunya harus connect ke sistem bank ya kan, karena kan kita nggak tahu incoming payment masuk apa enggak ya kan, harus dapat data dari bank ya kan. Makanya itu yang tadi saya bilang, data dari bank itu dikasihnya dalam bentuk apa ya. Nah, biasanya kita download dalam bentuk file, nggak bisa kita connect langsung ke sistem mereka ya kan. Tapi untuk payment wizard ini pun sebetulnya dibatasin hanya untuk yang bank transfer kalau incoming payment. Nah, kalau untuk outgoing payment hanya bisa bayar pakai cek dan bank transfer saja. Ya, ya iyalah, karena kan ini berhubungan dengan cash, dengan bank account. Ya, bank account kan nggak kenal cash, nggak kenal credit card. Credit card kita berhubungan dengan third party lagi yang namanya Visa dan Master, ya, yang mendominasi credit card di seluruh dunia. Ya kan, maka cuma support dua ini aja. Oke. Payment wizard runs cover AP NIR document and transaction that are not fully paid, credited or reconciled. Jadi yang full payment, yang parsial pun, yang reconcile pun bisa pakai ini. If the created payment are bank transfer payment or direct debit payment, the payment wizard create payment file in the correct country specific format. Nah, jadi sebetulnya si payment wizard pun tekniknya ternyata menggunakan file juga, ya. Nah, tapi sayangnya waktu itu file formatnya kita mengalami kesulitan di payment wizard ini untuk membuat format sesuai dengan bank yang dipakai oleh si customer saya tersebut. Makanya terpaksa saya bikin sendiri payment wizard ini. Ya. Tapi kurang lebih fiturnya adalah seperti itu ya. Ini adalah suatu fitur untuk bisa mengotomatisasi, ya, membuat incoming payment secara batch dan outgoing payment secara batch. Tentunya nih harus membaca atau dapat data dari si bank. Nah, ini langkahnya, perhatikan langkahnya panjang banget. Saya juga udah pusing dengan langkahnya, makanya saya tinggalkan. Aduh, capek banget yang ngikutin SAP. Stepnya banyak, settingannya banyak, mendingan saya bikin sendiri. Makanya waktu itu saya bikin sendiri untuk payment wizardnya. Ya, jadi nanti pilih payment run selection, general parameter, business patternnya, dokumennya, payment methodnya, baru menghasilkan recommendation. Ya, ini masih recommendation, jadi kayak MRP ya. Kalau MRP masih enak lah, ini urusannya ribet ini. Ya. Nah, nanti dia mau di-execute apa enggak, begitu execute nanti save payment run. Ya. Nah, nanti dari recommendation ini dia menghasilkan payment dokumen. Nah, tinggal dipilih nih payment filenya apa kalau kita mau bayar. Ya, outgoing payment. Nah, kalau incoming payment nanti kan jadinya cek sama apa tuh tadi tuh ya yang bisa ya. Ya pokoknya jujur nih ribet banget ya. Saya sendiri akhirnya nggak pakai. Wah, ribet ini ya, punyanya SAP. Tapi kurang lebih fiturnya seperti itu ya. Ternyata dia juga pakai mediasi file ya, yang nanti diimport ke sistem internet banking. Oke, perhatikan ini salah satu settingnya di payment method ya. Makanya saya bilang pusing ya, karena settingannya terlalu banyak. Payment methodnya pun harus kita bikin. Pokoknya banyak banget yang harus disetting. Ya, tipenya nanti menghasilkan kalau outgoing payment means-nya yang cek ya, nanti menghasilkan kalau bank transfer itu pakai file juga, incoming cuman hanya bank transfer pakai file juga, dan segala macam ya. Nah, ini juga mohon maaf saya nggak bisa demonstrasikan karena memang harus ada sampel bank filenya untuk bisa ditampilkan, dan langkahnya jujur ribet. Saya give up deh untuk cara nempelinnya juga tuh ya, payment method, outgoing payment. Nah, itu nanti tempelin lagi ke business partner. Waduh, ribet. Tempelinnya di payment run ya. Jadi settingannya banyak banget. Jadi menurut saya nggak worth it ya. Waktu itu saya bilang, wah nggak worth it deh kita define setting seperti segini banyak hanya untuk proses yang menurut saya simple ya, nggak terlalu susah ya. Nah, mungkin saya demokan aja untuk yang incoming payment apanya.
Oke, kita lanjutkan ke demonstrasi handling payment, yaitu kita membicarakan incoming dan outgoing payment. Oke, kita coba lihat incoming payment ada di mana. Tadi dikatakan adalah di modul banking. Banking berarti di sini. Lalu ada incoming payment, outgoing payment. Nah, perhatikan di sini ada menu deposit. Nah, ini kan yang kemarin kita belum pernah bahas sama sekali ya. Ini deposit tuh adanya di sini. Nah, payment wizard ada di sini. Ya, perhatikan ini wizardnya. Wizardnya juga sudah mengerikan ya. Lalu kita coba incoming payment dulu. Incoming payment. Oke. Mungkin kita sudah pernah coba ya incoming payment pada saat kita masuk ke topik sales process. Gimana caranya kalau kita pengen menerima pembayaran, kita pilih dulu customer kita siapa. Ya. Misalnya kita bilang Masitech ya. Nah, pada saat saya pilih Masitech, maka otomatis SAP akan melist down semua open AR invoice kepada Masitech. Artinya ini loh piutang si Masitech yang belum bayar ke kita. Ya. Berarti invoice-nya masih open. Ya, ini dia. Perhatikan overdue-nya. Sampai ada yang 1715 hari. Ya. Ada yang masih minus 16. Ya. Nah, kalau masih minus 16, ini kan berarti belum jatuh tempo nih. Karena berarti kita kasih tempo dia mungkin 30 hari dan sebagainya. Oke. Ini dokumen numbernya. Kalau kita geser ke kanan, itu sebetulnya ada yang namanya total payment. Ya. Nah, ini yang bisa kita rubah-rubah seandainya kita mau melakukan partial payment. Ya. Sebentar, ini dokumen. Nah, dokumen tabnya ada di sini. Saya pikir tadi nggak ada ya. Di sini ada angka yang minus nih, minus 1000. Nah, kalau minus berarti kan sebagai pengurang ya. Pasti dia adalah CN atau credit note. Lalu berikutnya ada dokumen IN. IN adalah invoice biasa. Ya, kalau kita nggak percaya, kita lihat aja, klik di sini. Nah, ini ada credit note nih. Biaya write off sebesar 1000. Lalu yang terakhir nih ada JE nih, JE tapi angkanya plus. Nah, ini maksudnya apa nih? Coba kita lihat ya, totalnya 6.890 tapi balance due-nya 1000. Kita lihat nih JE-nya apa nih? Oh, ini JE yang langsung nih ya. Oh, ternyata FR retirement, fixed asset retirement ya. Dia jual aset ini ya. Originalnya JE dari jurnal voucher. Oke. Ini kayaknya fixed asset retirement, jual aset ini ya. Langkah berikutnya adalah tinggal kita menentukan kita mau terima duit dari yang mana. Nah, tadi di slide dikatakan memang proses banking adalah proses yang manual. Manual dalam arti kata memang orang finance ya, finance and accounting itu tiap hari mereka ngecekin buku bank. Ya, ada yang nggak tiap hari, ada yang seminggu sekali. Tapi sih rata-rata tiap hari ya, karena ngecek buku bank itu nggak susah di zaman sekarang. Jadi nggak harus pergi ke bank lalu cetak buku ya. Sekarang udah tinggal duduk di kantor, duduk yang manis, connect pakai internet, connect ke internet banking. Dia bisa langsung lihat. Nah, pertanyaannya kenapa sore? Nah, sore kan memberi kesempatan ya untuk pada customer kita untuk mentransfer ke kita ya, karena kan transfer biasanya dilakukannya pagi, paling setelah-telatnya siang. Kalau sampai sore pun kita bisa proses di hari esoknya. Nah, jadi pada saat kita ngelihat ada duit masuk di rekening bank perusahaan kita tinggal cek, oh ini duit masuk dari siapa? Oh dari Masitech, ya udah kita pilih Masitech. Nilainya berapa? Nilainya katakan 2.279, ya udah cocok. Ini berarti dia bayar yang ini. Ya. Sampai pun angkanya nggak jelas, tapi Anda tahu dari Masitech, nah Anda perlu konfirmasi. Masitech, ini Anda ada setor 2.000. Ini untuk bayar yang mana ya? Mungkin Masitech akan jawab, atur aja bos. Oh, pokoknya motong aja yang paling tua. Oh, kalau motong yang paling tua berarti yang ini. Tapi invoice yang tua, yang udah overdue 1050 hari, ini tagihannya 5.035 bos. Tapi kan Anda cuma bayar 2.000, gimana dong? Ya udah bayar aja 2.000 dulu, sisanya nanti saya bayar lagi besok. Oh jadi cuma bayar 2.000 ya, oke.
Nah, berarti kan dia melakukan partial payment. Nah, angkanya perlu kita ganti menjadi 2000. Oke. Nah, pada saat sudah kita ganti, berarti kan balance due kita, total amount due-nya menjadi 2000. Oke. Lalu langkah berikutnya apa? Tentukan payment means. Payment means-nya apa? Nah, inilah 4 jenis payment means yang kita sudah kenal. Ya. Yang lalu-lalu kan saya selalu demokannya bank transfer karena saya tidak mau Anda pusing dulu dengan 2 step, 1 step, ya kan? Sekarang kita coba dengan yang 2 step. Katakan pakai cek bayarnya. Ya. Oke, bayar pakai cek. Tanggal ceknya due date-nya kapan? Ya katakan hari ini deh biar langsung bisa cair ya. Dari banknya bank apa? Bank of New York. Oke. Branch-nya branch yang mana? Nggak ada branch. Ya, oke. Account-nya account nomor berapa? Bla 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 bla. Ceknya nomor berapa? Cek nomor 12. Wah, ceknya ini mesti diregister dulu nih. Oh, ini nggak ada nih rekening mana, coba saya cek ya. Wah, Bank of New York tidak terdaftar. Ganti deh Bank of America aja. Nah, bank yang muncul di sini ini adalah data-data yang Anda daftarkan di menu banking ya. Jadi kalau Anda kosongkan di sana ya di sini juga akan kosong. Ya. Saya coba pakai bank yang sudah datanya lengkap aja yaitu Bank of America nih. Account-nya jelas, branch-nya juga ada. Ceknya nomor berapa? Katakan nomor 12. Oke. Endorsement apa enggak? Enggak, Pak. Oke, amount-nya berapa? 2000 tadi. Nah, 2000 tinggal kita klik aja, klik kanan, copy balance itu juga boleh. Caranya sama ya. Ininya perlu diisi enggak? Kayaknya enggak usah. Oke, kalau sudah maka saya oke. Berarti si customer masih tag bayar invoice nomor 1000, invoice nomor 390 ya, yang sudah overdue, yang mestinya 5000 tapi cuma bayar 2000. Oke. Dan bayarnya pakai apa? Pakai cek. Kalau pakai cek berarti 1 langkah atau 2 langkah? 2 langkah ya. Sekarang kita intip dulu jurnalnya kira-kira apa yang terjadi. Perhatikan, pada saat saya tadi pilih cek, dia tidak masuk ke rekening bank saya loh. Dia masuknya adalah ke checking account clearing. Ya, checking clearing account. Dia masuk ke clearing account untuk cek. Nah, makanya ini disebut 2 langkah. Karena cek pun belum tentu kita bisa langsung cairkan. Kebetulan tadi saya due date-nya saya masukin tanggal hari ini. Kalau dia bilang dia kasih cek mundur, yang due date-nya katakan tanggal 30, berarti kan sampai tanggal 30 saya nggak bisa dapat duit tersebut. Ya, tapi pembayarannya kita catat sebesar 2000 US, tapi saya catat ke check clearing account, yaitu account temporary. Ya, tapi secara duit itu belum pernah masuk ke rekening perusahaan. Oke, maka jurnalnya tadi seperti tadi. Kalau sudah saya add, maka selesai. Nah, maka kita sudah punya contoh nih, yaitu untuk yang transaksi 2 langkah di incoming payment. Nah, sebetulnya tadi kalau Anda mau pakai cash, mau pakai credit card juga boleh, silakan. Ya. Ini saya kasih 1 contoh aja dengan menggunakan cek. Ya, kalau sudah, pertanyaannya apakah itu sudah selesai? Belum, karena tadi duitnya baru masuk ke clearing account. Dan ceknya jatuh temponya tanggal 30 misalnya. Kalau tadi saya bikin tanggal 23 ya. Kenapa saya bikin tanggal 23 tadi contohnya? Supaya saya bisa deposit hari ini juga sekarang ya. Oke. Nah, kalau sudah jatuh tempo, katakan sekarang tanggal 30, misalnya tadi saya masukkan due date tanggal 30, maka kita mencairkan cek tersebut. Ya, perhatikan, proses pencairan cek pun kita lakukan manual. Kita harus datang ke bank, mencairkan cek, lalu kita setor ke rekening perusahaan kita. Nah, pada saat kita menyetorkan uang ke cek dari tadi ya, pencairan cek ke rekening perusahaan kita, itu namanya transaksinya namanya deposit ya. Maka kita mau mendepositkan cek kita. Oke. Nah, perhatikan pada saat saya buka dokumen deposit, perhatikan di sini pun tabnya cuma ada 3. Cek, credit card sama cash. Kenapa? Ya karena inilah yang payment means yang 2 langkah di incoming payment, betul kan? Kalau bank transfer kan 1 langkah, betul? Nah, tadi contoh yang saya bikin apa? Cek, kita
tap ke cek, klik di cek. Ada nggak cek yang tadi cek nomor 12? Bank of America. Oh, ada lu. Ya. Sebesar 2000 dari masih tag. Nah, benar kan? Due date-nya hari ini loh. Nah, berarti saya bisa cairin. Nah, saya tinggal centang. Ya. Kita mau coba intip jurnalnya dulu ya. Bank account or BP missing. Oh, ya saya mau masukkan ke bank mana? Ya. Ke yang saving deh. Atau checking deh. Ya, oke. Klik kanan, journal entry preview. Nah, duitnya pindah nih ya dari cek clearing account kita ke kredit, kita debitkan ke cash at bank checking. Ya. Lalu kita centang, lalu kita add. Selesai. Ya, kelas data record, mana jurnalnya? Ini jurnalnya. Maka duitnya sudah pindah ke rekening kita di rekening perusahaan. Oke. Nah, itu adalah demonstrasi untuk incoming payment yang 2 langkah menggunakan fungsi atau fitur deposit. Ya. Oke, berikutnya adalah outgoing payment. Ya, tadi outgoing payment itu adalah semua 1 langkah. Ya. Tapi tadi dikatakan kalaupun Anda mau membuatkan temporary account, ya silakan. Ya, Anda bisa bikin. Misalnya saya pilih siapa? Faris. Oke, di outgoing payment sebetulnya langkahnya juga sama ya. Jadi kalau memang ini adalah kita mau bayar ke vendor, ya, maka kita perlu memilih vendornya. Ya, kita mau bayar ke vendor siapa nih? Invoice mana saja yang kita mau bayar? Ya. Nah, list yang muncul di sini adalah list invoice yang masih open. Artinya invoice yang belum kita bayarkan ke si vendor. Ya. Nah, misalnya saya bilang bayar yang mana ya? Yang ini dokumennya, yang PU aja deh, yang ini deh misalnya ya. Ini kan kayaknya AP invoice nih kayaknya nih. PU itu AP invoice, betul, oke ya. Berapa nilainya? 405. Oke. Nah, kalau sudah, saya tinggal caranya sama persis dengan incoming payment. Ya, tinggal klik kanan, pilih payment means. Oke. Nah, kalaupun seperti yang cerita kita tadi ya, misalnya kita bilang kita mau bayar pakai credit card ya. Yang mana nanti kita akan kita bayar pakai credit card kita dan kita mau bikin akun penampungnya ke yang mana. Nah, ini Anda harus bikin akun penampung dulu ya. Misalnya di sini ada nggak nih clearing account nih, checking clearing account, credit card clearing. Katakan pakai inilah ya. Credit card clearing, katakan ini ya. Apa-apa, kita coba aja. Oke. Lalu sebesar berapa? Amount-nya mana? Amount-nya di sini. Copy balance due sebesar 405. Oke. Lalu kalau sudah, kayaknya udah beres semua, kita langsung oke. Lalu kita add. Jadi Anda pilih manual ya. Coba clearing account yang mana. Ya. Terlepas mau cek, mau cash, mau credit card, kalau bank transfer ya udah selesai ya. Lalu add. Selesai. Nah, kita lihat jurnalnya. Tadi kita ambil contoh, kita bayarnya pakai credit card, kita masukkan clearing account yang mana. Kita lihat jurnalnya. Perhatikan, larinya ke sini kan. Hutang kita berkurang, tapi credit card ininya pun dikreditkan. Ya, seolah-olah minus berkurang ya. Oke. Nah, nanti untuk kalau pada saat jatuh tempo, kita harus bikin manual ya untuk memindahkan dari si credit card clearing ini ke bank account kita ya, karena bank account kita kan pasti nanti akan keluar ini, makanya dia adanya di kredit nih ya, karena kita ini proses pembayaran, proses penerimaan uang. Nah, masalah nanti transaksinya mau pakai transaksi apa, ini saya copy dulu aja ya akunnya ya biar saya nggak lupa. Terserah, mau Anda mau pakai OP lagi boleh ya, mau pakai JE juga boleh, karena saya contohkan pakai OP ya. Nah, OP sebetulnya kita nggak harus pilih account. Ya. Nah, tinggal kita pilih accountnya yang mana.
Nah, ini saya tinggal copy paste saja. Sebesar berapa? Nah, tadi mestinya saya copy lagi ya. Berapa tadi? 405 ya. Coba saya ulang dulu deh. Atau kita intip lagi deh, coba sebentar ya. 405.94. Oke, 405.94. Oke, Anda masukin mount-nya yaitu 405.94. Oke. Nah, cuman kalau pakai OP kesannya aneh sih, karena kan kita nanti kan mau duit kita keluar ya, tapi kita coba aja ya. Lalu biasanya saya kalau kasus begini saya pakai JE karena udah enak ya. Apa lawan apa ya. Kita tentukan payment means-nya. Katakan setelah kredit card-nya ditagih, kita bayarnya pakai bank transfer dong, ya kan? Transfer date-nya katakan hari ini sebesar 405. Oke, kalau sudah saya oke. Coba kita intip dulu ya jurnalnya ya, bener nggak nih jurnalnya? Oke, bank kita berkurang, kredit card kelilingnya di debit, betul ya, berarti silahkan aja pakai OP meskipun agak nggak lazim sih, tapi namanya OP kan duit kita keluar juga, is oke ya. Cuman bedanya kita pilihnya di sini on account, jadi kita pilih accountnya, aduh hilang. 405.94. Oke. Waduh, ininya hilang nggak ya? Waduh, hilang juga. Oke, nggak apa-apa. Oke, kalau sudah, coba kita lihat intip lagi jurnalnya. Jurnalnya betul, bank kita berkurang, kredit card clearing account kita juga berkurang. Oke, kalau sudah saya add, maka selesai. Nah, itu yang dimaksud dengan outgoing payment seandainya Anda ingin melakukan dua langkah. Ya, tadi cara yang kedua sebetulnya Anda pakai JE jauh lebih sederhana, yaitu Anda tinggal bikin jurnal entry, tinggal Anda lawankan. Tadi akunnya apa? Ini terhadap akun bank kita, ya, bank transfer. Misalnya kita transfernya dari bank saving misalnya, ya. Tinggal pasangannya aja bahwa 405-nya di sini 405.94 ya. Seperti ini. Hasilnya kan jurnalnya sama kan? Ini kan kita langsung ya. Tadi jurnalnya kan seperti ini juga kan. Ya, cuman bedanya ini langsung aja kita tembak dari belakang ibaratnya. Lalu kita add. Maka kita balik secara manual. Oke. Nah, itu adalah demonstrasi kita menggunakan outgoing payment ya, yang satu langkah dan yang dua langkah seandainya memang kita menghendaki untuk payment means tertentu seperti cek dan kartu kredit untuk dilakukan secara dua langkah, yaitu dengan menggunakan temporary account atau clearing account. Sampai sini ada pertanyaan?